Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita sahabat, sedulur semuanya ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan apa yang kita tanam mudah-mudahan mencapai finish ya. Mudah-mudahan juga barokah. Tentunya dengan usaha ikhtiar kita ya, secara optimal ataupun maksimal yang kita lakukan ya. Sebelum melanjutkan pembahasan, mohon sekiranya pada kawan-kawan penonton, baik yang khusus para suhu, pemula, yang jomblo, petani, pejabat, tanpa terkecuali lah semuanya ya, dengan keikhlasan hati yang sudah menonton ini agar bisa mensubscribe, like, share, and comment ya. Yang telah membantu mensubscribe channel ini, mudah-mudahan saya doakan selalu sehat selalu ya, panjang umur dan diluaskan oleh rezekinya. Amin ya rabbal alamin ya. Nah, lanjut ke pembahasan kawan. Jangan di skip ya, tonton cara selesai. Izinkan saya berbagi sedikit ilmu dari pengalaman saya ya. Lanjut pembahasan kali ini, saya berbagi pengalaman menanam pepaya ya. Nah, adapun yang di depan ini adalah pohon pepaya yang sedang berumuran kurang lebih ya 10 hari lah ya. Nah, 10 hari. Nah, kebetulan dalam menanam pepaya ini saya tidak menggunakan guludan ya. Jadi menggunakan dengan sistem lubang. Oleh karenanya kawan-kawan ya, kenapa menggunakan sistem lubang? Jujur ya, namanya kita kan lagi berjuang ya. Kalau kita menggunakan sistem guludan itu kan cara tidak langsung harus menggunakan traktor ya untuk mengulingkan tanah. Cuman di sini bukannya saya tidak menggunakan ya, sebab sinilah saya berbagi kepada yang tidak tahu ataupun masih pemula ya. Lain halnya yang sudah suhu ya. Sebetulnya memang bagus menggunakan sistem guludan. Mengapa? Hal itu dikarenakan ada jalur siringnya, tidak tergenang airnya, dan tanahnya gembur. Jadi memacu pertumbuhan juga beda dengan lubang. Namun lagi-lagi ya, segala sesuatu itu yang kuasa menentukan lah ya. Kita juga tidak bisa memaksakan kehendak jika kita memang tidak ada. Karena untuk guludan juga, andai kata tidak menggunakan traktor kan tentunya menggunakan tenaga. Dan tenaga itu lebih ekstra ya. Sehingga cara inilah yang praktis mungkin menurut saya dalam menanam pepaya yang menggunakan sistem lubang saja ya. Sebelumnya saya sudah nanam pepaya kurang lebih ada 1 tahun. Alhamdulillah lah, meski tidak menggunakan guludan, buahnya ya bisa dibilang, saya tidak mau berbicara banyak takutnya khawatirnya sombong. Lagi-lagi kembali lagi ke perawatan itu sendiri ya, bagaimana kita cara merawat dengan sepenuh hati ya. Nah, lebih lanjut kawan ya, adapun kita sudah menggunakan lubang kawan ya. Ini yang saya contohkan yang sudah saya lebarkan lah tanahnya ya.
Mengapa tanaman pepaya ini kan agar memacu pertumbuhan batang pepaya tersebut, tentunya tanahnya harus gembur. Gembur dalam artian meminimalisir agar tidak padat. Nah, sehingga kalau memang kepadatan itu juga berpengaruh kepada pohon pepaya. Bisa jadi batang pepaya tersebut itu kurus, bahkan lambat berkembang laju pertumbuhannya ya. Nah, di sini saya mencontohkan kebetulan, nah ini di samping saya ini sudah ada dodos ya, dodosnya ya. Kebetulan dodos ini dodos dari untuk sawit ya guys. Cuman saya gunakan untuk menanam pepaya sambil. Dan ini cangkol. Ayo saya contohkan seperti ini. Nah ya, nah ini kan awalnya saya nanamkan lubangnya segini kawan, ukuran kurang lebih 1, 2, 3, 4, 30 cm lubangnya waktu itu ya. Sebetulnya kalau menggunakan lubang lebih bagusnya lebih besar. Mengapa? Hal itu juga kan agar leluasa ya perkembangan akarnya. Namun karena ini dikerjakan sendiri ya, tidak menggunakan bantuan tenaga lain, sehingga asal masuk ya. Nah, di sini ketika sudah masuk tidak berhenti sampai di situ saja kawan. Perlunya kita mengemburkan tanah agar mengurai kepadatan tanah itu ya. Contohnya seperti ini kita gunakan. Nah, usahakan tanahnya ini di ujung daun ya, di ujung daunnya agar tidak terkena akar utamanya lah ya, maupun ini ya. Nah, begini kan kawan ya, lebih lebar lebih bagus. Nah, lebih bagus. Tentunya juga kan. Nah, ketika sudah tanahnya seperti ini kawan, yang berarti sini harus begini kan, biar gembur. Jika tidak kita gini kan kawan, tentunya jika kena matahari maupun itu kan keras. Nah, ini contoh, saya berikan contoh kawan ya untuk taman pepaya, dan ini merupakan yang pertama kali. Nanti ketika sudah umur 10 hari lagi ke depan, kita tambah lagi kawan di sininya sampai di sini. Nah, ini sementara sampai sini dulu kawan. Ini kalau kita perkirakan ukuran kalau di sini 10 minimal 20 cm kawan. Nah, hal ini bertujuan kan akar-akar dari pepaya ini agar leluasa kawan, dan juga untuk mencegah kepadatan tanah ya. Nah, karena dari pepaya ini kan pertama tanah itu kan harus sehat, dan ini juga menaikkan tanah ke permukaan, dan yang permukaan kita masuk ke dalam kawan. Jadi kita bahasanya tukeran ya, yang ke dalam kita keluarkan, yang dari atas itu kita kuburkan. Nah, ini penting sekali kawan, karena dari dasarnya sangat bagus ya. Tentunya dalam perawatan itu tidak sampai di sini juga ya, masih banyak hal-hal yang lain seperti pemukaan cara inten ataupun interval ya.
Tergantung dengan selera, ada yang menggunakan 5 atau 7 hari sekali, ada juga yang 10 hari sekali, jadi dalam 1 bulan itu 3 kali. Nah kebetulan sini sesuai dengan kemampuan, saya menggunakan seminggu sekali ya. Yang saya gunakan nantinya pakai kohai kambing, cuman kohai kambing itu lagi dalam proses insya Allah difermentasi. Dan juga pukim, kalau pukim ini sesuai dengan takarannya saja ya, dalam 1 sendok 2 liter, jadi kalau 1 tangki 20 liter itu 10 sendok makan. Semakin besar batangnya semakin naik juga dosisnya. Yo, kebetulan nih sudah ada ya, 2, 3, 4, 5. Seluruhan pohon ini, batang yang tanam ini ada kurang lebih 100 lah ya. Yo, sementara itu dulu kawan informasi dari saya ya, semoga ilmu yang saya bagikan ini bermanfaat bagi kawan-kawan dan saudara semua ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.